Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julama Nugroho dari Perbankan Syariah 5 semester 5 kelas E dengan NIM 2282111146. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neraca bagian aktiva sebagai salah satu tugas mandiri mata kuliah analisis kinerja keuangan bank syariah. Baik, materi yang pertama itu ada pengertian neraca. Apa sih neraca itu? Neraca adalah ikhtisar laporan keuangan yang disusun secara garis besar tanpa mendetail serta menunjukkan posisi keuangan perusahaan berupa aset, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Manfaat dari laporan neraca adalah aspek likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada komponen neraca. Neraca memiliki 3 komponen. Yang pertama itu ada aktiva, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada modal. Aktiva atau aset adalah semua hak dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk menjalankan operasinya. Terus kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban atau liabilities adalah semua utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang ditimbul dari transaksi sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal atau ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah lain, ekuitas sering disebut sebagai modal. Aktiva dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aktiva lancar atau current asset, dan yang kedua aktiva tetap atau non current asset. Aktiva lancar didefinisikan bahwa aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis aktiva lancar dapat berupa kas, surat berharga, piutang persediaan, serta beban bayar di muka. Kemudian ada aktiva tetap. Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk kepentingan umum. Aktiva tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang dapat dirasakan oleh panca indera atau berbentuk fisik, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dimiliki oleh perusahaan, bukan untuk dijual melainkan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Aktiva tetap berwujud dapat berupa tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, kantor, dan alat pembantu. Kemudian ada aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera atau tidak mempunyai bentuk fisik. Pada umumnya, aktiva tetap tidak berwujud merupakan hak-hak yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap tak berwujud dapat berupa hak cipta, hak paten, hak tanda pengenal, goodwill, dan beban pendirian organisasi. Aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud akan mengalami yang namanya penyusutan aktiva. Penyusutan aktiva itu ada 3. Yang pertama itu depresiasi, yang kedua deflasi, dan yang ketiga amortisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyusutan juga ada 3. Yang pertama itu ada harga perolehan, yang kedua nilai sisa atau residu, yang ketiga ada masa manfaat. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah aktiva atau aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas seperti perusahaan yang diharapkan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Aktiva dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu aktiva lancar atau current asset, yaitu sumber daya yang diharapkan dapat dicairkan atau digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya meliputi kas, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap atau fixed asset, yaitu sumber daya
berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasionalnya selama lebih dari 1 tahun dan terbagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tak berwujud. Aktiva penting karena mencerminkan kekuatan keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan serta mendukung operasionalnya jangka panjang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.